Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,03% ke angka 6.810. Selain video ini kami juga mengupload review pada jam 8 malam nanti akan menganalisa perbedaan pergerakan saham EMTK dan BMTR hari ini. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham saat ini berada di sekitar resisten kuatnya untuk melihat bagaimana potensi kedepannya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba bahas sekilas pergerakan dari IHSG. Bisa kita lihat, di bulan Juli ini IHSG mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi bisa kita lihat dari awal Juli, IHSG berada di bawah garis EMA50, saat ini sudah berhasil break garis EMA50, dan satu minggu terakhir ini mencoba untuk break garis EMA150 di sekitar 6.789 sampai 6.800. Jadi 2 hari terakhir ini memang berada di atas angka 6.800, tapi ingat secara candle ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara pergerakan IHSG sudah menarik pergerakannya. Apabila terkonfirmasi break, maka IHSG berpotensi untuk mulai bergerak tren. Jadi ada potensi apabila berhasil break untuk naik menuju resisten psikologisnya di angka 7.000. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Nah, di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saat ini juga masih mencoba untuk break resisten kuatnya untuk mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Oke, pertama saya akan coba analisa INTP. Bisa kita perhatikan INTP satu minggu ini mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi sama walaupun candle saat ini berada di atas garis EMA 150, tapi masih menyentuh garis EMA 150 sehingga memang belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren INTP juga sudah mulai membaik trennya. Jadi semalam baru saya bahas SMGR yang pergerakannya hampir sama, mencoba untuk break garis EMA 150. Pada saat itu saya menjelaskan menarik untuk coba pantau karena apabila berhasil break, trennya juga akan mulai bergerak naik, dan hari ini SMGR sudah naik 3% lebih. Dan sekarang tinggal kita lihat INTP apakah berpotensi sama seperti SMGR. Dan jika kita lihat garis EMA 150 saat ini di sekitar 10.150, ada resisten terdekat di sekitar 10.500. Tapi menarik apabila terkonfirmasi break, INTP juga trennya akan mulai bergerak tren dan akan terbentuk pola double bottom. Jadi INTP saya lihat syaratan juga akan mulai membaik, dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan hari ini 0,98%, tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga terlihat malah masih terus distribusi saham INTP. Sekarang coba kita bandingkan dengan SMGR. SMGR terlihat masih ada sedikit akumulasi dan asing juga masih masuk akumulasi. Jadi untuk INTP, apabila teman-teman baru mau entry, menurut saya tetap paling aman karena saat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Untuk tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di sekitar harga 10.150 apabila teman-teman mau ikutan entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 10.000 ke bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold karena secara trend saya lihat INTP masih ada potensi untuk naik menuju harga 10.500 untuk target jangka pendeknya. Sedangkan target lebih jauhnya di sekitar harga 10.800 sampai 11.000 selama kuat berada di atas garis EMA 50 150. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Oke, sekarang kita coba lihat saham lainnya. Saham Inco, jika kita perhatikan, secara tren saat ini memang masih belum oke. Masih berada di bawah garis EMA 50 150, tapi saat ini mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi jika kita perhatikan sebelumnya, beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150, gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Dari data yang kita dapat bisa kita lihat kenaikan hari ini 1% lebih, terlihat ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar.
Dan asing juga jika kita lihat 2 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Inco. Sehingga menurut saya Inco menarik untuk dipantau karena sudah mulai terlihat ada akumulasi pada saat berada di sekitar garis EMA 50 ini. Jadi menarik untuk dipantau. Apabila berhasil break garis EMA 50 1 minggu ke depan, Inco saya lihat berpotensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150 di sekitar harga 6.650. Jadi Inco karena sudah mulai ada akumulasi, jadi ada potensi untuk mengetes kedua garis EMA, dan jika kita pantau 1 minggu ke depan berhasil mengetes dan break, maka Inco juga akan mulai bergerak trend. Jadi Inco menurut saya layak masuk watchlist untuk perdagangan 1 minggu ke depan. Sekarang coba kita lihat saham lainnya. Saham ADI juga menurut saya menarik untuk dipantau karena bisa kita lihat sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 150 berhasil break, mencoba untuk break resisten psikologis di harga 500 ternyata gagal break dan mulai melemah. Dan saat ini kembali untuk bangkit dan naik kembali mengetes garis EMA 150 di harga 464. Jadi secara tren ADI juga pergerakan sudah mulai membaik. Saat ini sudah tidak downtrend karena sudah berhasil break garis EMA 50. Dan sekarang apabila berhasil break garis EMA 150 ada potensi saya untuk kembali naik mengetes resisten psikologisnya di harga 500. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini juga masih ada akumulasi, dan asing juga 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi ADI menurut saya masih menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman belum sempat entry, menurut saya masih tetap bisa tunggu di sekitar 460 sampai 462 untuk coba entry-nya. Karena ini belum terkonfirmasi break, masih ada potensi ADI untuk mengetes kembali garis EMA 150. Apabila terkonfirmasi break, saya lihat ADI berpotensi untuk lanjut naik kembali mengetes resisten kuat di harga 500. Jadi bisa pertimbangkan untuk swing trade, take profit apabila memang gagal break. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Dan jika kita perhatikan saham ACST juga saat ini secara tren juga mulai membaik. Jadi saya konstruksi memang saat ini mulai membaik. PTPP juga saat ini masih berada di atas daerah supportnya, dan ACST jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir juga mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi sebelumnya sempat berada di bawah garis EMA 50 selama beberapa bulan karena masih sideways. 1 minggu ini bisa kita lihat telah berhasil break garis EMA 50, dan hari ini sempat mengetes garis EMA 150 di sekitar 145. Dan ACST hari ini naik 3% lebih ke 141. Jadi ACST juga menurut saya menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break juga 1 minggu ke depan, ACST juga berpotensi untuk mulai bergerak trend. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 3% lebih ini juga masih ada akumulasi, dan asing juga 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil buy on breakout di sekitar garis EMA 50, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati, walaupun ternyata ACST masih gagal break garis EMA 150. Atau swing trade dengan cara take profit apabila gagal break garis EMA 150, setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Karena selama masih kok di garis EMA 50, ACST trennya masih akan sideways sehingga masih bisa coba di swing. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break, karena apabila berhasil break di sekitar harga 145, ACST berpotensi sell untuk naik menuju target terdekat di sekitar 160. Jadi bisa wait and see, buy on breakout, atau sama tunggu kembali di garis support EMA 50 untuk entry di support dan swing trade untuk saham ACST ini. Cuma ACST cara transaksi memang volumenya tidak terlalu besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.